Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perbandingan pendidikan dengan tema perbandingan konsep pendidikan Syed Nukoib Al-Atas dan Sayyid Hussein Nasr. Kami yang beranggotakan Zahra Aish Khairinisa NPM 0036, Sarmahid NPM 0037, dan Alfian Rizky Hindrawan NPM 0047. Dalam sejarah Islam, pendidikan telah mengalami naik turun dan sempat berjaya pada masa Bani Abbasiyah saat kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Ma'mun ar-Rasyid. Pada masa itu, pendidikan Islam membahas tentang cabang-cabang ilmu agama. Kemudian pada abad ke-19, Islam mulai melihat ilmu pengetahuan modern. Hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran pendidikan dari beberapa tokoh. Di antaranya adalah Syed Nukoib Al-Atas dan Sayyid Hussein Nasr. Konsep pendidikan menurut Syed Nukoib Al-Atas. Pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan yang sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan atas keesaan Tuhan di mana dalam tatanan wujud dan kepribadian. Tujuan pendidikan menurut Al-Atas dari pendidikan dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan pada manusia sebagai manusia dan diri pribadi. Selanjutnya adalah metode pendidikan yang disampaikan oleh Syed Nukoib Al-Atas. Yang pertama yaitu metode tauhid. Dalam metode ini digambarkan bahwa manusia menerima pengetahuan dan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala melalui penginderaan. Al-Atas menekankan dalam metode ini bahwa konsep tauhid adalah ketika seseorang benar-benar memahami ajaran Islam secara benar yang secara otomatis membuatnya mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, metode metafora dan cerita. Ciri dari pendidikan Al-Atas adalah ia selalu menggunakan contoh dan perumpamaannya dalam pendidikan. Kemudian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan menurut Al-Atas bersifat dualistik, yaitu spiritual dan kebutuhan material. Spiritualnya itu adalah fardu ain, kemudian kebutuhan materialnya fardu kifayah. Yang termasuk fardu ain yaitu pembelajaran Al-Quran, sunnah, syariat, teologi, metafisika, dan bahasa Arab. Kemudian yang termasuk dalam materi fardu kifayah yaitu ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teologi, perbandingan agama, dan lain sebagainya. Kemudian Sayyid Hussein Nasr memandang pendidikan bertujuan untuk menyempurnakan dan mengaktualisasi seluruh kemungkinan yang dimiliki individu yang pada akhirnya menuntun pada pengetahuan tertinggi tentang ketuhanan dalam tujuan hidup manusia. Kemudian Sayyid Hussein Nasr ini berfokus pada Sayentia Sakra. Jadi Sayentia Sakra ini menjadi pusat pemikirannya. Sayentia Sakra ini adalah pengetahuan suci yang berada dalam jantung setiap wahyu, dan ia adalah pusat lingkungan inti yang meliputi dan menentukan tradisi. Manusia suci dalam pengertian Nasr adalah manusia tradisional yang hidup di dalam dunia yang mempunyai asal maupun pusat. Jadi asal maupun pusatnya itu adalah Tuhan. Tradisi ini sebagai jalan kita untuk mencapai kehidupan akhirat di dunia. Kemudian pendidikan menurut Sayyid Hussein Nasr ini memiliki dua pendidikan, yaitu sains keagamaan dan sains intelektual. Sains keagamaan ini meliputi syariah, usul, fikih, tafsir, hadis, dan teologi. Sains-sains intelektual maksudnya seperti matematika, sains kealaman, filsafat, logika, dan semacamnya. Karena menurut Nasr itu pembagian sains-sains ini terefleksi dalam sekolah-sekolah Islam tradisional yang sebagian besar mengajarkan beberapa sains nakli dan akli.
Kemudian bersamaan pemikiran dari kedua tokoh. Yang pertama, asal ilmu itu merupakan suatu kesatuan dan datang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, sama-sama menjadikan semua realitas yang wujud sebagai objek dari ilmu. Jadi kedua pemikiran dari kedua tokoh tersebut sama-sama menganggap bahwa pendidikan itu maksudnya adalah pendidikan keagamaan dan pendidikan yang intelektual. Kemudian yang ketiga menjadikan jiwa dalam konsep ilmunya sebagai suatu fakultas yang memiliki fungsi cukup besar dalam hal diperolehnya ilmu. Kemudian yang keempat, memiliki tujuan dari ilmu yang sama, karena sama-sama ingin membentuk manusia, pribadi manusia yang baik. Kemudian yang kelima, meyakini ada kebenaran yang lebih tinggi di atas kebenaran, memandang bahwa seluruh ilmu di dalam kehidupan ini itu berasal dari Tuhan. Kemudian yang keenam, keduanya tidak menafikan adanya otoritas tertentu dalam hal ilmu. Artinya bahwa ilmu itu enggak terbatas, ilmu itu luas, tidak terbatas. Next, slide ke-8 membahas tentang perbedaan dari kedua tokoh. World view yang digunakan antara Al-Attas dan Nasr. Terdapat perbedaan dalam memecah persoalan ilmu. Al-Attas menggunakan satu cara pandang dari dunia Islam, Islamic worldview, dengan memandang ilmu dari pandangan dunia Islam. Sedangkan Nasr menggunakan cara pandang atau pandangan dunia tradisionalis, worldview tradisionalis, terutama dari peradaban timur dengan pengaruh dari Persia dan Islam yang banyak berperan dalam bidang studinya. Ya, poin berikutnya ada ruang lingkup filsafat ilmu meliputi ontologi, epistemologi, akosiologi, konsep ilmu. Al-Attas dan Nasr mempunyai titik tolak yang berbeda. Al-Attas konsepnya berawal dari hakikat ilmu, berasal dari Tuhan, akan tetapi Nasr tidak hanya menunjuk Tuhan dalam Islam, ia menunjuk dari semua agama, keyakinan, serta penganut mistisisme. Next, slide ke-9, kelebihan dan kelemahan. Dari sisi epistemologi, Al-Attas lebih unggul daripada Nasr karena Al-Attas menjabarkan secara rinci bagaimana manusia memperoleh ilmu. Dari sisi aksiologi, Al-Attas juga lebih unggul daripada Nasr dikarenakan konsep manusia yang baik. Menurut Al-Attas membentuk pembahasan sendiri secara rinci. Jika dihubungkan dengan cara pandang keberagamaan, maka implementasinya sebagai berikut. Konsep ilmu dihubungkan dengan konsep Tuhan, maka konsep ilmu Al-Attas lebih relevan untuk diaktualisasikan dalam hidup masyarakat muslim yang masih memandang sesuatu di luar keyakinannya adalah salah. Dengan kata lain, masih memposisikan dirinya sebagai eksklusivisme. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.